akan mengeluarkan peringatan maritim di Selat Hormuz itu sendiri. Dan potensi globalnya juga tadi sudah dibahas atau disinggung beberapa kali oleh beberapa narasumber kami. Dan pagi hari ini kami akan lebih memperdalam untuk berbincang bersama dengan pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau ISC, Dr. Kapten Marcelus Hakeng Jayawijaya. Wawancara Pro 3. Pak Marcelus, selamat pagi. Selamat pagi Pak Rudi, Selamat pagi pemirsa RRI Pro 3. Ya, kita bicara tentang eskalasi Timur Tengah yang memicu kekhawatiran Amerika Serikat bahkan mengeluarkan peringatan maritim di Selat Hormuz. Potensi dampaknya itu ke global. Seberapa serius kalau dari pandangan Anda eskalasi yang terjadi di Selat Hormuz saat ini? Ya, kalau dikatakan seberapa serius dengan adanya penenggelaman 9 kapal perang Iran, lalu juga serangan terhadap kapal-kapal militer Amerika Serikat yang sedang berada di sana, maka bisa dikatakan sangat serius karena ancamannya nyata, real, dan juga tidak ada satu pihak pun yang bisa meyakinkan keselamatan di wilayah tersebut. Tentunya kalau ditanya dampaknya pasti banyak sekali. Yang pertama dari aspek asuransi, pasti pihak asuransi yang pertama akan menaikkan preminya karena mereka sangat yakin bahwa wilayah tersebut tidak aman. Lalu yang kedua terkait dengan transportasi ataupun pembelian dari minyak-minyak yang biasanya dilakukan melalui Selat Hormuz pasti akan dialihkan ke wilayah lain. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan biaya yang bertambah juga. Demikian Pak. Berarti peringatan maritim Amerika Serikat ini menandakan bahwa situasi tersebut sudah pada level yang berbahaya, begitu Pak Marcelus? Kalau dalam pemahaman saya, seharusnya kita tidak perlu juga menunggu warning dari Amerika. Karena memang secara realnya memang sudah sedemikian berbahayanya selat tersebut saat ini dengan adanya eskalasi militer seperti itu. Tapi memang penambahan dari pihak Amerika jelas akan membantu eskalasinya. Tapi di luar dari itu, tentunya para pelaku di dunia maritim sudah melakukan antisipasi ketika pertama kali serangan terkait dengan perang Iran, Israel, dan Amerika ini sudah terjadi. Dalam sejarah konflik yang pernah ada nih Pak Marcelo, seberapa sering Selat Hormuz itu benar-benar terganggu? Ya, dalam catatan saya untuk penutupan di 2025 pernah ada muncul ancaman ya dari Iran terkait dengan hal tersebut, walaupun tidak benar-benar terrealisasi, dan juga ancaman real terkait dengan kapal-kapal sipil juga tidak terrealisasi juga di tahun itu. Tapi di tahun ini sedikit banyak berbeda dikarenakan memang serangan terhadap kapal sipil sudah dirasakan oleh masyarakat maritim. Ada beberapa kapal, dalam catatan saya sekitar 3 atau 4 kapal yang sudah terkena serangan oleh pihak yang kita tenggarai sebagai pihak dari pemerintah Iran. Jadi seberapa besar menurut Anda kemungkinan ini akan terjadi full penutupan jalur pelayaran secara nyata ini, Pak Marcelus? Kalau full penutupan secara nyata, saat ini pelaku maritim juga sudah melakukan semacam menahan diri mereka karena ini memang aset mereka yang sangat berharga ya. Kapal ini sangat mahal dan juga pasti pihak asuransi sudah memberikan warning dengan tegas. Jadi banyak kapal memang sudah melakukan penghentian kegiatan mereka dan lebih memilih untuk berlabuh dulu di Selat Arab sana untuk menghindari Selat Hormuz. Tadi di awal Anda katakan bahwa kondisi ini tentu akan bagi perusahaan asuransi akan menaikkan preminya karena melihat kondisi yang berbahaya tadi. Seberapa signifikan kenaikan premi asuransi sebuah kapal dalam situasi seperti ini, Pak? Ya, kalau dikatakan seberapa signifikan kenaikan 30 sampai dengan 40% itu saja sesuatu yang normatif ya, karena memang kejadian seperti di Somalia, lalu ketika kita menghadapi pemberontak Abu Sayyaf di daerah Asia Tenggara, itu juga premi asuransi naik sekitar segitu. Tapi yang jauh lebih signifikan untuk mempengaruhi biaya adalah faktor ketika melakukan deviasinya.
Pak Rudi ya. Ketika Selat Hormuz ditutup, lalu juga Teluk mengalami gangguan atau sehingga membuat para pihak menghindari wilayah tersebut, lebih memilih misalnya ke Amerika, maka pilihan transportasi menggunakan kapalnya akan bertambah menjadi sekitar 2 minggu sampai dengan 40 harian, dan itu tentu saja mempengaruhi faktor biaya. Karenanya memang dalam berbagai perhitungan harga minyak itu akan cenderung naik antara 100 sampai dengan 150 US dollar ketika perang ini akan berlangsung lama. Oke, itu tadi juga disampaikan oleh narasumber kami 100 sampai 120 US dollar per barrelnya. Dan jika ini akan berlangsung lama dan jika jalur ini pasti terganggu nantinya, berapa lama efeknya bisa dirasakan pada rantai pasok global ini, Pak? Seperti apakah yang terjadi nanti ini? Iya, kalau ditanyakan berapa lama, tentunya akan segera sih ya. Dalam seminggu 2 minggu saja jika perang ini terus berlangsung, tentunya sudah akan langsung terasa karena tadi premi sudah meningkat, lalu juga harga minyak meningkat, lalu jalur transportasi yang diputus sehingga mereka harus melakukan deviasi dan mencari alternatif pengisian minyak tadi sehingga jarak yang ditempuh semakin jauh. Semua hal ini akan berefek langsung terkait terhadap harga minyak sendiri, sehingga ketika barang-barang produksi yang dinikmati oleh masyarakat yang semuanya pasti menggunakan energi untuk mengolahnya akan terdampak. Memang dunia tidak memiliki jalur alternatif lain, Pak, yang dinilai cukup aman dan mungkin ya efisien, walaupun mungkin ya lebih mahal sedikit lah daripada yang ada saat ini. Ya, kalau dikatakan ada atau tidak, pastinya ada ya. Tapi kita sama tahu bahwa wilayah Teluk atau wilayah Arab ini, Jazirah Arab ini adalah produsen nomor 1 minyak di dunia. Hampir 50 sampai berapa persen produksi dunia itu diproduksi di sana. Sedangkan jika kita beralih ke Rusia sendiri sedang ada konflik dengan Ukraina yang tentunya akan berdampak juga. Lalu juga Amerika, jika kita beralih ke Amerika, jarak tempuh antara Asia dengan Amerika dibandingkan dengan Arab ke Asia tentu jauh berbeda. Ya. Tadi pagi saya sempat berdiskusi dengan teman, Pak, terkait dengan terusan Suez, dan di situ di Yaman itu ada selat Bab al-Mandab di situ ya, yang juga menjadi penting. Apakah ini juga pasti akan terganggu distribusi melalui selat Bab al-Mandab di Yaman ini, Pak? Iya, kalau terkait dengan terusan Suez tentu terusan Suez ini bottleneck-nya adalah di selat yang dekat Yaman itu. Dan ketika Yaman memilih untuk ikut aktif dan membela Iran sebagai bagian dari konflik ini ya, sahabatnya ya, maka tentu potensi untuk penutupan selat Yaman ini juga bisa besar sekali, dan ketika dua selat ini benar-benar ditutup atau tertutup untuk umum dikarenakan kepentingan mereka, yang terdampak tentu masyarakat atau penduduk dunia. Oke. Baik. Kalau lonjakan harga energi ini terjadi, apakah itu selalu diikuti dengan ketegangan yang masih berlanjut, Pak? Ya, kita harapkannya memang ketegangan semakin menurun sehingga tidak akan terlalu berdampak. Tapi kalau boleh ditanyakan apakah memang berdampak, jelas ada dampaknya. Karena memang tentunya kepentingan Amerika ini ada kaitannya dengan Iran sana ya. Iran sebagai penghasil minyak yang salah satu terbesar di dunia, bahkan nomor 3 untuk sumbernya yang belum dieksploitasi. Sedangkan kita sama tahu Amerika dan Cina sedang bersaing, dan Iran saat ini menghasilkan 90% minyak bagi Cina. Tentunya langkah-langkah ini yang sedang Amerika lakukan. Jadi ada hubungannya antar ketegangan dengan energi tadi. Kita bisa berkacanya dari situ. Oke. Dampaknya terhadap inflasi global dan daya beli masyarakat secara luas bagaimana nih, Pak? Saya melihat dampaknya jika memang ini berlangsung lebih dari 1 bulan itu akan berdampak sekitar 20%-an kenaikan dari harga-harga bahan-bahan konsumsi kita ya. Kita itu pasti akan paling tidak 20% mengalami koreksi di situ ya, Pak? Inflasi ya. Negara mana ini, Pak, yang paling rentan terdampak secara ekonomi ketika konflik ini masih akan berlangsung lama? Ya, negara-negara yang paling akan merasakan tentunya adalah negara-negara yang memang bergantung penuh minyaknya dari
impor negara lain. Ya. Ketika energinya mandiri, tentu dia akan tidak berdampak langsung ya. Walaupun tentunya harga-harga barang impornya juga akan naik. Semuanya akan saling berketegangan karena memang kita hidup di dunia yang satu seperti ini ya. Jadi ketika ada konflik di wilayah lain, tentunya akan berdampak di wilayah lainnya. Tapi kalau ditanya apakah ada cara untuk bisa menguranginya, maka ya kemandirian energi itu harus dilakukan. Oke, untuk konteks Indonesia ya memang masih tergantung dari sisi import beberapa persen dari kebutuhan nasional. Tapi kalau dilihat dari sisi ketahanan energi nasional kita, apakah cukup kuat menghadapi gejolak global dengan cadangan yang ada untuk beberapa, ya katakanlah 1 bulan ke depan ini, Pak? Iya, resiko ataupun hal yang harus kita perhatikan adalah saat ini 21 sampai 30 hari cadangan minyak yang dimiliki Indonesia itu bukan dimiliki oleh pemerintah. Itu dimiliki oleh perusahaan negara yang namanya Pertamina. Pertamina lah yang menalangi untuk bisa membiayai itu. Karenanya sebetulnya peran penting Pertamina harus menjadi catatan di sini bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia harus paham akan situasi ini. Ketika kita ingin menaikkan cadangan negara, maka yang harus menjadi catatan adalah apakah Pertamina yang kita minta ataukah memang negara menyediakan dana khusus untuk menyediakan itu. Kalau negara menyediakan, itu adalah hal yang positif. Tapi kalau Pertamina yang kita minta dan kita tuntut, tentunya apakah Pertamina sebagai perusahaan sanggup atau enggak? Kalau tidak, ya negara harus turun. Tapi kalau saya sih melihatnya salah satu langkah strategis yang sudah dilakukan pemerintah itu positif ya, dengan melakukan B40, lalu juga akan menggunakan etanol. Ini semua ada korelasinya, karena dengan begitu kita bisa memperkecil defisit impor ataupun defisit kekurangan energinya kita. Dengan menggunakan solar panel, kita menggunakan sawit, kita bioetanol juga kita akan gunakan, itu semua akan mengejar kita defisit kita untuk bisa kita menjadi negara yang mandiri dalam hal energi. Tapi untuk saat ini berapa banyak, Pak, kebutuhan nasional yang bisa tercover dengan B40, solar panel dan sebagainya ini, Pak? Itu sudah semakin mengejar ya, walaupun bukan kapasitas saya, tapi saya perhatikan sedikit banyak dari kebutuhan 2 juta barel per harinya yang bisa kita penuhi lewat BBM atau produksi kita sendiri, itu kurang lebih 600-an sampai 700-an. Lalu kita harus mengimpor minyak dari luar, dan kita coba menguranginya dengan B40, lalu juga dengan nanti ke depan dengan etanol. Saya lihat masih sekitar 10 sampai 20%-an, tapi itu semua masih bisa dikejar. Tinggal apa yang hendak kita kalahkan. Kalau misalnya kita melihat bahwa dunia semakin tidak bisa diprediksi seperti ini, maka inilah yang harus kita edukasi masyarakat bahwa kenapa kita mengembangkan produksi sawit kita, karena memang kita harus mandiri dalam hal energi. Baik. Langkah konkret yang sebaiknya dilakukan pemerintah Indonesia saat ini menurut Anda, Pak Marsilus, apa ini, Pak? Iya, tadi di akhir percakapan saya sudah sedikit banyak menjelaskan. Saya meyakini bahwa kemandirian ekonomi bagi sebuah bangsa itu hal yang mutlak. Kemandirian dalam hal energi juga mutlak bagi Indonesia. Karenanya ketika melihat situasi yang sedang berkembang di dunia saat ini, dengan banyaknya eskalasi, banyaknya peperangan, maka kemandirian energi ini harus kita dorong. Salah satunya menurut saya dengan bioetanol, lalu dengan minyak sawit kita ya. Tentunya dan kita juga harus memperhatikan bagaimana kita bisa mendistribusikannya. Penguatan distribusi melalui kapal-kapal juga penting. Baik. Pak Marsilus Hakeng Jayawijaya, terima kasih banyak, Pak, untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan kami Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini, Pak. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi, Pak Marsilus. Selamat pagi, Pak Rudi. Ya. Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhanas Strategic Center atau IAC, Dr. Kapten Marsilus Hakeng Jayawijaya dalam kesempatan pagi hari ini.